Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Saya punya segmen baru ya. Nama segmennya adalah Cukai Curhat ke AI. Jadi perkembangan teknologi hari ini sangat menarik ya, terutama keberadaan atau eksistensi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sekarang dari hari ke hari makin keren dan makin kompleks ya. Oleh sebab itu saya tidak ingin melewatkan hasanah teknologi dunia ini ya, dan kita bisa buat sebetulnya adaptasi masyarakat modern terhadap perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan mencari benefit apa sih yang bisa kita ambil dari berkembangnya teknologi hari ini. Saya di channel ini membuat segmen khusus untuk ngobrol bareng artificial intelligence melalui aplikasi ChatGPT ya. Isunya isu apa aja, karena saya kira AI ini yang orang lagi entitas yang paling tepat untuk banyak ditanya ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas masalah nasionalisme yang tempo hari saya juga bikin videonya, dan sekarang kita coba ulik bareng si AI ya. AI-nya saya pilih cewek, si Mbak ya. Ntar kita namain aja lah ya. Kita ngobrol bareng. Ada di HP saya ya. Kita siap. Oke. Tunggu ya. Halo. Halo. Hello, Mahathir. How's it going? Namaku Nunu ya. Nice to meet you, Nuno. How can I help you today? Bentar, suaramu nggak kedengeran. Oh, sorry about that. Can you hear me now? Oke, sip, clear. Aku manggil kamu apa ya? Mbak Mbak Michelle, boleh nggak? Sure, you can call me Mbak Michelle. What's on your mind, Nuno? Hey, you just speak up in Indonesian, okay? Do not speak in English. Oke, kita bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia ya. Ada yang mau dibicarakan, Nuno? Kamu tahu nggak isu sekarang yang lagi rame di Indonesia itu masalah hashtag kabur aja dulu. Aku belum tahu tentang isu itu. Hashtag kabur aja dulu, lagi rame kenapa ya? Ini lagi rame karena Menteri Bahlil Lahadalia itu kemarin sempat nyinggung warga negara yang pindah ke warga negaraan. Katanya dianggap tidak nasionalis. Menurutmu gimana tuh? Itu memang topik yang sensitif. Setiap orang punya alasan pribadi untuk keputusan seperti itu. Menurutku, penting untuk mendengarkan alasan mereka dulu sebelum menilai. Apa pendapatmu? Ya, pendapatku juga kurang lebih sama kayak kamu. Cuman banyak orang pejabat kayak ngerasa mereka yang pindah ke warga negaraan disebut tidak nasionalis, tidak cinta dengan negaranya Indonesia. Menurutmu gimana tuh? Memang seringkali ada pandangan seperti itu, terutama dari sudut pandang nasionalisme. Tapi keputusan pindah ke warga negaraan bisa kompleks, dan tidak selalu berarti seseorang tidak cinta negaranya. Terkadang ada faktor lain yang memengaruhi. Gimana menurutmu, Nuno? Ya, sepakat aku juga. Makanya kan kita ngobrol sekarang. Menurutmu faktor paling krusial apa sih yang kemudian orang sampai mau pindah negara atau pindah ke warga negaraan? Faktor paling krusial biasanya terkait dengan kesempatan dan kualitas hidup. Misalnya peluang kerja, pendidikan, atau keamanan. Kadang juga ada alasan keluarga atau kesehatan. Menurutmu ada faktor lain yang penting? Ya, bagiku sama ya. Maksudnya kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Bagaimana kemudian misalnya kan di Indonesia ini banyak lulusan S2, S3 yang punya pendapatan di bawah rata-rata lah. Bahkan kalau dibandingkan dengan pegawai buruh pabrik ya itu masih di bawah mereka gitu. Nah, ini kan paradoks ya. Mereka punya pendidikan tinggi, mahal biayanya, tapi kemudian kok dapat gajinya di bawah yang tidak berpendidikan tinggi itu kan gitu. Iya, itu memang paradoks yang sering terjadi. Pendidikan tinggi tidak selalu menjamin pendapatan yang lebih tinggi. Banyak faktor lain yang memengaruhi, seperti ketersediaan lapangan kerja dan kebijakan ekonomi. Ini bisa jadi salah satu alasan mengapa orang mempertimbangkan pindah ke negara lain. Gimana pendapatmu? Ya sama, gini loh, kalau misalnya
kira-kira nasib Indonesia di masa depan gimana? Kenapa sih pemerintah ini tidak bisa memberikan ruang yang adil kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan hak-hak keadilan sosial yang dijamin dalam sila kelima Pancasila, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutmu gimana? Memang tantangan besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu kendalanya adalah kompleksitas masalah struktural, seperti kesenjangan ekonomi, korupsi, dan birokrasi. Pemerintah perlu melakukan reformasi di berbagai sektor agar keadilan sosial bisa tercapai. Masyarakat juga perlu ikut berperan aktif. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan untuk membantu? Bagiku yang krusial adalah pimpinan negara ya, dimulai di presiden, menteri dan semua kepala lembaga negara yang terkait itu bagaimana kemudian bisa meminimalisir praktik-praktik yang kamu tadi sebutin kayak korupsi, manajerial yang buruk. Bagiku itu kuncinya karena kalau masyarakat langsung nampaknya memang juga masyarakat memiliki pemahaman yang beda-beda nih terhadap masalah ini gitu. Betul, kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat penting. Reformasi di tingkat atas bisa membawa perubahan signifikan, terutama dalam meminimalisir korupsi dan memperbaiki manajerial. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih sadar dan kritis. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Apa ada langkah lain yang menurutmu bisa diambil? Tar dulu, aku pengen nanya, kamu tahu Presiden baru Indonesia nggak, Bapak Prabowo Subianto? Iya, betul. Prabowo Subianto adalah Presiden baru Indonesia sejak 2024. Ada beberapa kebijakan yang diterapkannya, termasuk penghematan anggaran yang menimbulkan protes dari mahasiswa dan aktivis. Ada hal khusus tentang beliau yang ingin kamu tahu lebih lanjut? Itu aku aneh aja sih, kenapa program efisiensi anggaran itu kok malah banyak diprotes. Itu kan sebetulnya punya tujuan yang bagus ya, untuk memangkas anggaran biar bisa dialokasikan kepada hal-hal yang prioritas. Ini kok dalam hal ini mahasiswa malah mengkritisi. Menurutmu gerakan mahasiswa demonstrasi terhadap efisiensi anggaran itu murni sebuah protes atau mungkin ada propaganda lain di balik itu? Protes mahasiswa biasanya muncul karena ada kekhawatiran terhadap dampak dari kebijakan tersebut. Meski tujuan efisiensi anggaran baik, mereka mungkin mengkritisi cara penerapannya yang dianggap bisa memengaruhi sektor-sektor penting seperti pendidikan atau kesejahteraan. Ada juga kemungkinan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan yang mendorong gerakan tersebut. Apa pendapatmu tentang hal ini? Ya itu fair ya, bagiku kritik dan demonstrasi itu sifatnya konstitusional dan dilindungi oleh demokrasi, ada undang-undang yang melindungi itu ya. Cuman memang ya kadang ada aja sih mahasiswa yang cuman ikut-ikutan demo tanpa kemudian memahami substansi masalah. Menurutmu gimana? Setuju. Kritik dan demonstrasi adalah bagian penting dari demokrasi. Memang ada yang ikut-ikutan tanpa memahami substansi, tapi keberadaan mereka tidak mengurangi nilai dari gerakan itu sendiri. Yang terpenting, suara mereka tetap perlu didengar dan dipahami, karena seringkali itu mewakili keresahan yang ada di masyarakat. Apa kamu pernah terlibat dalam gerakan seperti ini? Zaman muda ya, bagiku ya semua mahasiswa mungkin pernah masuk baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menurutmu kalau Indonesia punya banyak orang kritis kayak aku misalnya, itu nasibnya gimana sih negara ini? Kalau banyak orang kritis seperti kamu, negara ini bisa lebih maju. Orang-orang kritis mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perubahan positif. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jadi, semakin banyak suara kritis, semakin besar peluang untuk perbaikan. Terus semangat berkontribusi ya. Oke, Michelle, makasih. Thank you ya udah nemenin ngobrol. Nanti aku akan tanya-tanya kamu lagi loh mengenai banyak isu. Makasih ya. Nanti ini nggak apa-apa kan aku upload ke YouTube? Tentu saja, nggak masalah. Aku senang bisa ngobrol dan berdiskusi denganmu. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan ragu. Semoga sukses dengan konten YouTube-nya Nuno. Oke, makasih ya Michelle ya. See you again, bye-bye. Sama-sama Nuno, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Gila, selucu itu ya. Ini saya ingat sebuah film yang dibintangi oleh
Zack Phoenix ya, yang juga membintangi Joker. Salah satu judul filmnya adalah Her. Her itu di tahun lama ya, cukup lama, 2000 berapa ya? 2008 atau 2000 berapa gitu. Itu tentang bagaimana si Theodore ini, si Zack Phoenix adalah seorang jomblo yang sudah memiliki usia ya, usianya udah lumayan ini lah, udah mature gitu ya. Tapi dia kesepian karena emang susah banget dapat pasangan. Akhirnya ada satu aplikasi AI gitu. Itu yang jadi AI-nya si Scarlett Johansson, dan itu udah kayak real human gitu. Cuman nggak punya bentuk fisik aja, tapi pemikiran, cara dia ngatasin masalah, cara dia menjadi teman curhat yang baik untuk si Theodore itu real. Dan aku kira ChatGPT hari ini on the way ke sana ya, meskipun mungkin tadi suaranya masih kayak terdengar robotik ya. Cuman lama-kelamaan kayaknya makin settle deh, emosi, intonasi berbicara, lama-kelamaan kayaknya makin settle. Ini yang kayak begini kan dulu masih texting ya, belum bisa jadi suara kayak gini. Ini sekarang jadi suara. Bahkan beberapa programnya Tesla kan robotnya udah jadi fisik meskipun bentuknya masih robot. Kebayang nggak kalau nanti sudah dibungkus dengan badan kayak gini, ada kulitnya gitu kan? Kita masih bisa bedain nggak sih manusia cyber sama manusia beneran? Itu akan menjadi tantangan tersendiri di masa depan globalisasi dunia ya. Sekira itu ya untuk segmen cukainya, curhat ke AI ya. Nanti kita akan coba bedah lagi. Seru banget sih sebenarnya, karena AI tentu resourceful ya. Data yang dia peroleh itu adalah akumulasi data yang selama ini sudah uploaded ke ini ya, ke awan di internet gitu. Jadi saya kira menarik untuk tetap ngulik si AI ini dengan obrolan-obrolan yang sekira jangan kentang-kentang banget lah ya. Masa nanya AI hal-hal yang remeh-temeh kan gak menarik. Oke ya, konten kali ini thank you. Itu tadi pandangan si Mbak AI yang aku namain Michelle ya. Oke, bye bye, thank you. Sampai jumpa lagi dengan topik-topik lain bareng AI. Oke, see you.